Hari ini kita akan belajar tentang waktu. Dan di dalam bahasa Yunani, waktu itu ada dua. Waktu kronos ya, dan kairos. Kronos itu artinya kronologis, makanya ada istilah kronologis. Itu artinya waktu yang berjalan. Tetapi kairos itu waktu yang berada di antara kronos ini. Dan kalau orang itu bisa menangkapnya, saudara, dia akan menangkap sesuatu yang luar biasa. Perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. 12 tahun dia melewati waktu kronos. Tapi di penghujung angka 12 itu, dia menemukan kairos. Dia menemukan firman. Dia berkata, asal hujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Makanya saudara, hari ini tema khotbah saya dari kalau dalam bahasa Inggris itu time is money. Nah, kita lihat di dalam Efesus pasal yang ke-5. Jadi Rasul Paulus ini mengajarkan tentang waktu itu lebih dulu daripada berbicara tentang roh-roh jahat di udara. Artinya kalau orang tidak bisa mengelola waktu dengan baik, jangan berpikir ngalahkan setan. Karena baru pasal 6 Paulus mengajarkan tentang roh-roh jahat, peperangan rohani. Jadi kalau saudara tidak bisa mengelola waktu dengan baik, jangan berani-beraninya tengking setan. Tengking dirinya sendiri tidak bisa. Saudara, kalau saudara nggak bisa bangun pagi, saudara beli kelintingan sapi. Kalau mau tidur taruh di leher, atau beli jam beker ditaruh di telinga, disetel jam 5 pagi, bangun, ring gitu, bangun. Lah ini cara saudara, kalau kita ini membangunkan diri sendiri saja susah, bagaimana mau membangunkan orang lain? Kalau kita ngatur diri sendiri dengan waktu saja susah, bagaimana mau mengatur setan? Setan kamu pergi, loh, ngusir-ngusir kan? Ngatur dirimu sendiri aja tidak bisa, mau ngusir saya. Nah jadi makanya sudah di dalam Efesus pasal 5 ini, saudara, kita lihat di ayat yang ke-14 ya. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. 15 sama-sama. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, yang membedakan orang arif dan orang bebal atau orang bodoh itu adalah bagaimana mengelola waktu, bagaimana mengatur waktu. Orang-orang bodoh ini tandanya suka berdalih. Kenapa? Itu paling enak, paling gampang itu berdalih. Kalau nggak berani berantem, berdalih. Gitu, saudara, kan? Berantem atau berdalih. Mari kita perhatikan di sini Rasul Paulus menasihati kepada jemaat yang ada di Efesus dan di Magelang, saudara, ya. Karena itu perhatikan dengan seksama. Mari kita menengok ke diri kita. Karena kalau kita ini bisa mengelola waktu dengan baik, kita ini bisa mengatur diri kita. Kalau mengatur diri sendiri sudah bisa, mengatur setan lebih gampang. Makanya perhatikan bagaimana kamu hidup. Jadi perhatikan, kita ini orang bebal atau orang arif. Dari mana caranya? Masalah cara menggunakan waktu. Kita semua punya waktu 24 jam. Itu namanya waktu kronos. Orang dunia itu bisa menggunakan waktu kronos dengan baik.
jam sekian sampai sekian ada janji, siap mempersiapkan. Terus schedule-nya jelas. Orang dunia. Tapi orang karismatik senangnya mengalir dalam roh. Mengalirlah. Airnya apa? Airnya kentir, sudah berhanyut. Bagaimana kamu hidup? Jadi bebal dan arif itu kita yang memutuskan. Amin. Nah, jadi jangan salahkan kalau orang berkata kamu ini bodoh. Karena apa? Kita memang membuat keputusan sebagai orang bodoh. Dari mana kok? Masalah menggunakan waktu. Alkitab ini, makanya anak-anak sekolah itu dilatih bangun pagi jamnya. Itu kan apa? Supaya terbiasa atur waktu. Kalau umpamanya SD, sekolah masuk sakarepmu, pulang sakarepmu. Kira-kira anak-anak ini gimana? Kita ini akan menemukan generasi yang wah, parah saudara ini. Mau sekolah silahkan, mau libur silahkan. Nah, yang penting nanti lulus. Kira-kira lulusnya kayak apa? Jadi Rasul Paulus menasihati, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Seperti orang bebal atau seperti orang mati. Yaitu dari bagaimana cara mempergunakan waktu. Waktu yang tidak bisa kita atur, itu Tuhan yang atur. Makanya kalau saudara mau hidup itu, umurnya panjang, ya jantungnya sehat, itu kita itu mesti punya waktu yang mengatur waktu. Yang bisa kita atur, kita atur. Tapi selebihnya kita ini sembahyang. Nah saudara, ini waktu itu menjadi parameter. Jadi menjadi parameter, menjadi ukuran yang standar orang arif atau orang bijak, ya, atau orang bebal. Orang-orang arif itu bisa mempergunakan waktu dengan baik. Ini namanya mempergunakan kronos, memegang otoritas buat diri sendiri selama 24 jam. Dari 24 jam, kalau saudara tidur itu 8 jam, ada waktu 8 jam yang tidak terkontrol. Di situ saudara bisa meninggal, bisa ngorok, bisa macam-macam, ya, bisa jatuh dari tempat tidur. Itu kalau saudara ini tidak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ada waktu yang 8 jam itu waktu yang apa? Yang berbahaya, saudara. Saudara, ini waktu Kairos. Kairos gimana? Bisa nggak menangkap momen? Di ayat 17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak. Mengerti. Nah ini penting, sudah mengerti. Ini bisa menangkap waktu, ngerti. Ini musim apa, ngerti. Ini masa apa, ngerti. Jadi mari kita belajar mengatur kronos kita, waktu kronos. Pergunakan dengan baik, atur dengan baik. Nanti kita akan mengerti. Untuk bisa mengerti itu harus diusahakan. Makanya Rasul Paulus berkata, usahakanlah supaya kamu. Jadi makanya buat orang-orang yang malas, ya, yang tidak mau berusaha,
itu pasti bodoh, pasti bebal, saudara. Karena untuk bisa mengerti itu mau usaha, saudara. Diusahakan. Ini gagal, saya gagal berapa kali? 3 kali. Kalau gagal baru 3 kali, kok nyerah? Ini orang malas nih. Kalau gagal itu dicoba sampai berhasil. Oh, nggak bisa. Nah, kalau manusia itu kadang-kadang, oh nggak bisa. Sampai berhasil. Oh, namanya usaha. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak. Itu kairos. Menangkap yang namanya waktu kairos. Kalau saudara perhatikan perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, untuk menangkap waktu kairos. Itu sampai semua habis. Sampai fokus mencari Tuhan. Hartanya habis. Dia tidak laku-laku. Ya kan? Masa ada laki-laki mau menikah dengan wanita yang sakit pendarahan? Itu namanya ngajak bangkrut. Ya pasti. Coba cuci darah aja berapa? Tapi apa saudara? Perempuan ini menemukan kairos. Dia sudah berusaha. Maksud Tuhan apa? Kenapa mesti begini? Dia cari firman. Makanya begitu Yesus lewat, dia ingat firman. Ada imam, ya, imam yang lewat memakai apa? Jubah. Memakai jubah, dan dia begitu melihat jubah Yesus, dia ingat itu firman. Dan dia berkata, asal saja ku jamah jubah, aku akan sembuh. Dia tidak peduli pendarahan. Dia melangkah ke depan. Dia tidak peduli orang lain. Yang penting aku sembuh. Begitu dia menyentuh jubah Yesus, berhenti darah. Ini sudah kairos. Dia nangkap kairos. Seandainya dia menunda, oh lewat. Nah ini sudah namanya usaha untuk mengerti kehendak Tuhan. 12 tahun mengalami sakit ini pasti ada maksud Tuhan. Karena seorang wanita yang perempuan yang sudah punya uang sendiri, punya usaha sendiri, biasanya semua orang butuh laki-laki. Itu dihancurkan dengan apa? Sakit pendarahan. Biar rendah hati. Makanya saudara, kita belajar usahakan. Jadi namanya usaha itu ya jatuh bangun, jatuh bangun lagi. Karena firman Tuhan itu saudara berkata begini, 7 kali orang benar jatuh tapi bangkit lagi. Yang jadi masalah saudara ini orang benar atau bukan? Kalau orang benar itu bangkit lagi. Kita ini kadang-kadang kan lupa saudara, kalau kita ini orang benar. Orang benar bukan karena perbuatan kita, tapi kita ini sudah dibenarkan oleh penebusan darah Kristus. Amin. Ini kita perlu pegang. Makanya kita lihat di 1 Korintus 10 ayat 13. Kita lihat di sini. Ini bicara tentang sikap hati. Bagaimana mengubah mindset kita. Orang berkata pencobaan, tapi kita mengubah itu sebagai ujian. Masalah itu ujian. Pencobaan-pencobaan ujian. Mau lulus atau tidak. Karena masalah ini saudara,
Masalah itu ada, itu sebenarnya untuk mengingatkan kita. Karena seringkali masalah itu membuat kita lupa. Ya kan? Membuat kita sering lupa. Siapakah aku ini? Makanya di dalam 1 Korintus 10:13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatannya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Ini ada 3 poin sih. Masalah atau pencobaan-pencobaan yang kita hadapi memang seringkali membuat orang itu lupa diri. Jadi untuk menyadarkan saudara ini manusia atau bukan. Karena kalau kita ini manusia, kita berkata tidak melebihi kekuatan manusia. Selama saudara masih ingat saudara manusia, masalah itu harus selesai. Kecuali saudara lupa bahwa saudara manusia. Masalah apapun, betul. Karena di sini dikatakan ada jaminan. Ini pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ini mengingatkan, masalah itu untuk mengingatkan kita ini manusia. Jadi kalau kita ini ingat kita ini manusia, masalah itu tidak melebihi kekuatan manusia. Coba tanya sebelahnya, kamu masih ingat enggak kalau kamu manusia? Kalau lupa pasti stres. Orang stres itu karena lupa bahwa dirinya manusia. Tapi manusiawi kan? Iya, manusiawi. Tapi yang kita mengatakan, ini harus ingat kita ini manusia. Dan kalau kita manusia, pencobaan itu tidak melebihi kekuatan. Jadi kalau ada masalah, aku yang diingat pertama, aku manusia, berharga dan mulia, diciptakan Tuhan untuk satu tujuan yang khusus. Aku diberikan kasih karunia, hikmat yang luar biasa. Begitu aku bisa berseru siang dan malam kepada Tuhan yang menciptakan. Seringkali masalah itu membuat orang lupa. Selalu melihat dirinya sendiri terus, kayak 10 pengintai. Ketika dikirim ke tanah perjanjian, wah dia cerita bertebus. Wah sana itu anggurnya dipikul. Sama sekali buah-buah. Tapi orang-orang sana itu raksasa-raksasa. Ini 10 pengintai bilang, kita ini seperti belalang, diinjak remek sama raksasa. Nah ini karena dia melihat dirinya seperti belalang. Tapi Yosua dan Kaleb itu ingat dia manusia, bukan belalang. Sehingga berkata memang betul mereka raksasa-raksasa. Tapi kita pasti akan mengalahkan. Itu manusia. Ketika orang Israel takut saudara sama orang Filistin yang dipanglimai sama Goliat, orang Israel pada takut karena dia lupa bahwa dia manusia. Daud dia muncul. Kamu orang Filistin yang tidak bersunat, hari ini aku akan menyerahkan mayatmu kepada burung-burung udara. Kamu datang dengan lembing dan tombak, aku datang dengan nama Tuhan. Ini sudah. Daud bisa mengalahkan. Bukan hanya mengalahkan, menggal kepalanya. Karena Daud ingat bahwa dia ini manusia. Saya ingin poin yang pertama. Saudara harus ingat kalau sedang menghadapi masalah. Ingat poin pertama.
aku ini manusia. Berarti pencobaan tidak melebihi kekuatan. Aku bisa menyelesaikan, bisa melakukan. Karena Tuhan menciptakan aku segambar dan serupa dengan Allah. Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Yang kedua, saudara, masalah ini Tuhan punya tujuan. Ini kalau kita hidup di dalam kairos, kita harus tanya, maksudmu apa Tuhan dengan masalah ini? Maksudmu apa? Kita ini cari Tuhan. Tanya Tuhan. Di sini dikatakan sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Jadi saudara, yang diuji itu iman kita. Kalau saudara ada masalah, pencobaan, itu ujian iman. Apakah saudara masih percaya bahwa Tuhan itu setia? Kalau saudara itu meragukan kesetiaan Tuhan, ya itu namanya imannya down. Nah, adanya masalah itu untuk menguji kita. Apakah kita ini bergaul dengan Tuhan dan percaya? Waktu percaya. Ya percaya, buktikan kepercayaanmu. Karena iman, ya Paulus berkata, kamu punya iman, tapi dia punya perbuatan. Orang lebih percaya orang yang punya perbuatan. Iman yang kosong itu sama dengan iman yang mati. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi mari saudara mempercayai kesetiaan Tuhan. Karena Dia itu setia. Jadi kalau Dia mengizinkan ujian, itu tidak melampaui kekuatan kita. Kalau saudara itu masih SMP, nggak mungkin dikasih soal ujian untuk masuk perguruan tinggi. Jadi kalau saudara itu kenal Tuhan, mengenal ya, Tuhan, saudara kan percaya sama. Pengenalan itu kan berproses. Ada istri-istri bilang, aku nggak percaya suamiku. Ada nggak? Ada. Kenapa? Dia di dalam proses mengalami banyak persoalan. Tapi apa kamu berhenti? Enggak dong. Lanjut terus. Pengenalan itu sebuah proses. Tapi juga harus ada progres dong. Masa tahun kemarin nggak percaya suami, tahun ini nggak percaya lagi. Ketika ada masalah, saudara harus diuji. Apakah kita ini masih percaya akan kesetiaan Tuhan? Badai itu akan berlalu. Mendung itu tidak akan selamanya. Pasti akan turun hujan. Makanya di sini sebab Allah setia. Mari kita mempercayakan kesetiaan. Ini kalau kita masuk dalam waktu kairos, sudah kita akan melihat seperti ini. Ada masalah, ada perjuangan. Tenang, aku ini manusia. Makanya Paulus berani menghardik maut. Hei maut, di manakah sengatmu? Begitu, saudara. Dia masuk pulau Malta, dipagut ular, saudara. Dihempaskan begitu. Ularnya mati, saudara. Orang-orang di Pulau Malta itu memiliki pemahaman orang dipagut ular merah. Makanya begitu dia melihat ada orang dipagut ular nggak mati, wah ini dewa. Paulus mau diarak keliling kota. Makanya sampai gubernur Pulau Malta itu menemui Paulus. Kenapa?
orang benar itu tidak bisa dibunuh oleh masalah. Sadrak, Mesak, Abednego itu tidak bisa dibunuh oleh api yang menyala. Bahkan orang yang melemparkan mereka ke dalam api mati. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego tidak mati. Kalau Pemazmur 91 berkata, walau 1000 orang rebah di sisi, 10.000 di sebelah kanan, itu tidak akan menimpa. Singa itu tidak akan makan orang benar. Makan orang benar. Daniel masukkan buah singa. Singa nggak mau makan. Karena singa tahu membedakan orang jahat dan orang benar. Ini saudara, maut ini tahu saudara. Karena saudara, kalau saudara ya ke daerah-daerah bencana, itu ada kisah-kisah yang heroik. Gimana Tuhan menyelamatkan mereka. Orang yang harusnya sudah mati, orang benar itu diselamatkan. Makanya saudara, di dalam Alkitab ini luar biasa. Kalau saudara nggak baca rugi. Jadi Tuhan itu setia. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Tidak akan membiarkan. Makanya kalimat itu menarik sekali. Tuhan itu setia, maka Dia tidak akan membiarkan. Bahkan Dia sekali-kali tidak akan membiarkan orang benar melihat kebinasan. Melihat saja enggak. Apalagi ngalami kebinasan. Dan kita lihat saudara, ini kita mesti bisa melihat. Kalau kita ini tinggal dalam waktu Kairos, kita bisa melihat namanya apa? Jalan keluar. Orang-orang stres ini orang-orang lupa dirinya manusia. Masuk dalam waktu Kairos. Di sini dikatakan begini. Pada waktu, nah ini sudah, kamu dicobai. Jadi memang nggak mudah sudah, pada waktu dicobai bisa melihat jalan keluar, itu nggak mudah. Maka seringkali orang pusing, stres. Makanya saudara, kalau ada masalah, kita ini perlu introspeksi. Kita ini masuk dulu urusan dengan Tuhan. Kalau masalah ya sebesar apapun, kalau kita ini sudah ketemu Tuhan, selesai. Urusan dengan masalah yang selesai. Di dalam kisah ya, waktu di dalam Samuel, Daud ya. Daud itu kehilangan istri-istrinya. Ini bukan hanya satu istri, istri-istri. Anak-anaknya. Hartanya dirampas. Kotanya dibakar di Siklag. Daud itu tidak langsung kejar, enggak. Dia cari Tuhan. Dan dia tanya Tuhan, ini aku kejar atau tidak? Kan dia memperhadapkan Tuhan juga dengan kebenaran. Kalau enggak Tuhan enggak nyuruh kejar, ya enggak apa-apa, aku tak cari istri lagi. Gitu. Ini Daud tanya, tapi kan Tuhan enggak boleh dong memisahkan. Masa Tuhan mau memisahkan? Tuhan bilang kejar. Oke. Terus akhirnya Tuhan yang menemukan apa? Bujangnya orang Filistin. Dikasih makan dan setelah kenyang dia jadi petunjuk. Nah ini saudara, orang Mesir, budak Mesir. Dia jadi petunjuk saudara. Oh ini orang Mesir jadi budaknya. Nah, ketika kita ini punya masalah, itu sebenarnya bukan masalah kalau kita ini bisa lihat jalan keluar. Karena ayat ini berkata, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggung. Sebesar apapun persoalan itu, saudara, itu nggak penting. Yang penting kita itu bisa melihat jalan keluar. Orang yang tinggal di dalam Kairos menangkap, sekalipun sakit pendarahan 12 tahun dia menemukan jalan keluar. Mari saudara bisa melihat jalan keluar.
Orang-orang yang berjalan dalam kairos itu selalu bisa melihat jalan keluar. Kenapa? Dia berjalan bersama dengan Tuhan akan nah, kamu manusia kan? Tentang itu. Betul tuh. Ya. Tenang, aku tidak membiarkan kamu dicobai melalui kekuatan. Ini sudah. Orang kalau berjalan dalam kairos. Makanya mari saudara, kenali Tuhan lebih lagi. Cari Tuhan lebih lagi. Dan kita lihat ayat yang terakhir, saudara. Setelah itu pemain musik 2 Korintus 6 bicara tentang waktu dari kronos kairos. Ayat 2 Korintus 6 ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan. Ini kan kairos. Orang bisa ngerti, bisa melihat jalan keluar tuh kalau bisa melihat waktu perkenanan, waktu kairos. Aku akan mendengarkan engkau. Perempuan sakit pendarahan 12 tahun itu didengar. Karena itulah kairos. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan. Hari ini. Tuhan ngomong hari ini. Saudara bisa nggak melihat kairos? Waktu kairos. Yang disebut hari ini. Waktu perkenanan itu. Hari penyelamatan itu. Kalau saudara bisa melihat 1001 persoalan. Di dalam Alkitab ini, dalam pelayanan Tuhan Yesus, itu ada banyak persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia dan hukum Tuhan. Tapi Tuhan berkata, aku datang bukan untuk meniadakan, membenarkan. Dia selesaikan. Makanya Bapak Ibu Saudara, hari ini mari kita bersekutu dengan tubuh dan darah. Ada banyak hal yang kita tidak bisa selesaikan. Itu semuanya sudah diselesaikan Tuhan di kayu salib. Dia berkata tetelestai, yang artinya sudah selesai. Mari kita bangun berdiri, kita berdoa. Haleluya.